Kok juga sih olahraga? Udah, serem satu. Orangnya kita. Orangnya pada puncak. Nah, ibu. Puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat maghrib yang salat Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ihsan serta panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul bermuajah dalam rangka belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita pelajari, ada manfaat dan hikmahnya dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita curahkan ke hariban alam baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabat yang mengikutnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita buka dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Tentunya yang pertama kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, juga buat para alim ulama, guru-guru kita, wabil khusus buat yang hadir ataupun yang tidak ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki untuk bekal kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila Allahumma bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Imran ayat ke-146, dua ayat. Nah, 146 dua ayat ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa mastakanu.
Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allahu azim. 5 namanya 5 ya. 5 sama. Perhatikan di kalimat ketika bertemu dengan huruf qaf maka ikhwanya dibaca apaan? Ya. Min nabiyyin langsung diomongin ya. Jangan min nabiyyin, jangan min nabiyyin. Oh, ya gitu ya. Itu tebal ya, Pak Ji. Langsung wamas wallahu yuhibbus sabirin. wa madha tadi panjangan ya. Jika pertamanya wa ka'ayyim min jelaskan ya. Jadi jelas yang lebih kencang kan. Makanya dipakai mikrofon biar jelas gitu. Jangan ragu ya bacanya. Biar gak keliru. Ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. وكأين
wa ka'ayyin min. Nah, kurang itu ya, benar saya. Jadi kamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير Itu gue perhatikan kau. Wa ka'ayyim min nabiyyin ya, kemudian di kalimat fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhafu wa mastakanu. Tadi doanya kan panjang ya. Nanti santai aja banyak berburu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wa'zu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Di kalimat kasirnya ada berapa? Dibaca tarik ya, kasir ya, tariknya ada berapa dari lagu tapi tarik ini ya. Ayo Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kapal begini pegang kapal. Ya, balik ke atas ya, ke atas yang pegang kapal dulu. وكأين من نبي قتل معه Pulang. وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصبهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Baru memang sekali dia keliru. Wama dha'ufu dibacanya dha'afu ya. Kemudian kok tadi tidak dibaca panjang. Qatala ma'ahu. Iyanya juga ada tasdid setelah bi. Tadi tidak bertasdid ya. Kemudian fi-nya juga fisabilillah. Bi-nya panjang bukan asli. Ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhafu wa mastakanu. Tadi sedikit banyak keliru ya dengan bukan ya. Harus fokus nih. Ayo terus. Haji, balik lagi.
Yuhibbus langsung Yuhibbus Sabirin. langsung ke sini ya. So Yuhibbus langsung ke sini soalnya ya. Jangan orang alif ya. Yang paling lama pada wallahu yuhib ya. Yang semangat dong kalau ngaji ya, suara kencengin. Alam udah Pak, yang kenceng suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wa ma wa'anu lima asabahum fi sabilillah wa ma asta'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jangan buru-buru, kamu tenang aja, masih alam ya. Jadi kalau terburu-buru kesannya kita kelewat nih. Tadi rib, habis tasnya juga huruf ba, tasnya juga huruf iya. Rib, liu. Nah, tadi kan yang ianya agak bertasdid karena kecepatan bacanya. Kemudian di fama wahanu lima, fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dhahu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jadi cepet santai gitu. Kalau santai ya kena pas Pak. Soalnya awalnya bagus, ujungnya ini hilang matnya tuh. Kayak cepet-cepet dulu, santai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa mastakanu itu kebalik. K-nya yang panjang wa mastakanu ya. Jadi wa mastakanu ya. Dibalik gitu ya. Satu pesan dibalik gitu ya. Jangan perhatikan, jangan terburu-buru, santai saja ya. Tadi ribbiyuna katsir ya. Fama wahanu lima asabahum ya, fi sabilillahi wa ma. Tadi di kalimat apa tuh? Dapat dari mana tuh? Fama wahanu ya. Itu belajar di mana? Itu riwayat Imam Nafi, riwayatnya Qalun ya. Itu wahanu ya, seolah-olah ditasdidkan ya. Itu wahanu wah gitu kan. Fama wahanu. Nah itu ya. Di kolom baca begitu tuh. Wahanu, nanti kalau di kolom bagus bacanya tuh. Ya dengar ya. Gus, baca Gus.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Biyuna tuh kasir, hampir tidak terdengar orangnya. Kasir, harus dibaca tarkib, walaupun harokatnya dhammah tain, karena dia waqaf maka dibaca tarkib. Kasir, kabir, qadir. Asalnya kan qadirun, ya kan, qadirun kalau wasol, kalau waqaf mat atau gunnah, nun bertemu mim dengan gunnah, banyak idgham bihul. Kalimat wa ka'ayyim harus jelas tasdid itu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala. Sama seperti kita membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam yang itu ada 3 baca, Pak. Itu ada banyak ya. Makanya kalau kita lihat di qiraat sab'ah, qiraat yang 7, Imam Nafi, Imam Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hamzah, kemudian Imam Asim, Imam Isya'i, Imam Ad-Duri, Imam As-Susi, tidak ada riwayatnya, tidak ada. Kalau misalkan Thariq As-Shatibiyah, Maliki Yaumiddin, itu bacanya disebut As-Susi, itu rajanya idgham, semua huruf mati diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaum. Nah, Imam As-Susi ya, bacanya seperti itu. Beda lagi dengan Imam misalkan Qalun, ya. Imam Qalun baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam Qalun, ya. Qiraat Nafi riwayat Qalun. Kata Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam bacaan. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah yang mudah bagimu. Paling mudah gampang Imam Asim yang kita pelajari. Ya, kalau tadi Qalun buat dihidupkan dengan silah. Imam As-Susi dengan idghamnya, ya. Imam Wars dengan naql misalkan. Tahqiq, takhim, kemudian taulis, banyak lagi. Dengan imalah kita tidak paham semua itu. Contoh misalkan lafaz Allah, zalamu dibaca zalamu, nah ditaulis, ditebalkan lamnya, ya. Khairan katsira. Beda lagi bacakan sulit 7 macam bacaan, atau di qiraat yang 10 Tauratul Nasr tidak ada membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti mikirin, Pak. Bahkan sekarang ada lagi viral bahwa di suratul Al-Fatihah itu, di surah-surah, di ayat-ayat tertentu banyak berbagai nama setan. Ini kacau juga nih, ngacoin bacaan tuh, ya, merusak bacaan surah Al-Fatihah. Ada tuh di viral sekarang. Lihat aja di Google ya. Orang baru baca Quran misalnya, ditanya kalau qiraat siapa, nggak tahu, nggak ada dalam Quran. Makanya tidak mengucapkan, kalau di kalimat surokol katanya tidak ada karena jalannya lurus. Banyak ada beberapa nama setan di dalam Quran, padahal nggak seperti itu, tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Paling mau menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka, nggak ada di Quran mana-mana. Kita berhati-hati kalau belajar Quran.
sesuai diajarkan Rasulullah SAW. Qiraat Asim ini riwayat Hafs yang kita baca Tariq As-Satibiyah sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa namanya? Di sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kitab-kitabnya. Termasuk di kitab ini ada Imam 7 sampai sanad bersanad kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus punya kitab pun harus yang bersanad. Belajar kepada guru gurunya pertama ke gurunya lain kepada gurunya sampai kepada sampai kepada Rasulullah. Ketika kita baca wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Kasirnya dibaca tarkik ketika wakaf berhenti kasir. Jangan baca kasir walaupun dia oroknya dibaca huruf harokatnya dhammah karena kita wakaf maka dibacanya tarkik tipisnya. Kemudian fama wahanu tadi wahanu, nah itu kolun dibaca itu. Fama wahanu lima asabahum, limanya adalah mad jaiz pas atau maddul munfasil ya. Dibacanya boleh 4 boleh 5 apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah sukun dan tasdid. Kalau bertemu dengan hamzah mad wajib muttasil. Kalau bertemu dengan tasdid mad lazim. Kalau bertemu dengan alif mad jaiz sebenarnya gampang kalau ngikutin seperti itu sebenarnya, tapi kita mengucapnya susah ya. Itu dibacanya 4 atau 5 harokat, boleh 4 boleh 5 ya. Namanya di sini apa namanya, sifatnya sifat aridhah. Nah, kalau mad wajib muttasil dibaca 4 maka mad jaiz pun dibaca 4 di dalam mad cabang mad hari ya. Kemudian humnya adalah idhar syafawi. Asabahum fi sabilillahi wa ma dhaufu wa mastakanu. Walaupun dia ada panjang wama atau wamas, tidak boleh kita baca panjang ya, karena bertemu dengan sukun atau tasdid dalam 2 kalimat atau 1 kalimat, maka panjangnya dibuang. Namanya takhallus bitahrik, membuang huruf mad apabila bertemu dengan sukun atau tasdid baik 1 kalimat atau 2 kalimat dibuang. Kalau takhallus bil mad memanjangkan kalimat. Kalau dia berhenti wa ma dhaufu wa ma, nah panjang bacanya, takhallus bil mad berfungsi. Nah tapi kalau kita wasal wa ma dhaufu wa mastakanu, buang kan, walau asalnya wala ada 2 alif di depannya, karena dia wasol langsung ada tasdid di depannya dalam 2 kalimat, maka walau kanata panjang berarti kanata waba, dibuang panjangnya kan. Nah, seperti namanya takhallus bitahrik ya, harus kita pahami. Kemudian tadi wallahu yuhibbus sabirin. Allah mallah ya. Jangan wallah bismillah alhamdulillah, itu target ini tafhim dibacanya wallahu jangan wallahu yuhib angkat pangkal lidahnya ha ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Habis so tafhim bertemu dengan huruf ba, kemudian didahului oleh huruf ro, dibaca tarkik. Sabirin ri. Yang sabirin jangan keliru karena huruf ro bukan huruf bibir ya. Kalau huruf bibir huruf syafatain seperti huruf ba. Kalau huruf ro tafhim, tarkik, takrir, ijla ya, imtihan ya. Nah, sifatnya. Jadi jangan sampai dibaca tafhim ketika ro itu berharakat kasroh.
Ada ditanyain dulu Pak nih. Ada yang ditanyain tidak nih Pak? Ayat ini. Berarti udah paham nih, Mas Yusuf. Biasanya dia suka mempertanyakan. Ya. Yang kemarin udah paham belum masalah nakal? Ya. Nakal memindahkan kalimat. Kita hati-hati yang membaca Al-Quran harus mengikuti aturan ilmu tajwid. Misalkan contoh kita ini sekarang ngaji, kemudian kita ngaji sama guru-guru kita di mana saja kita ngaji, kemudian kita murojaah baca Quran misalkan, salah-salah di kamar nggak ada masalah. Nanti insya Allah benerin karena kita ngaji. Lain dengan nggak ngaji kita murojaah salah terus, itu dosa Pak. Karena kita tidak belajar. Kita mau murojaah, malam nih mau murojaah, misalnya pengen 5 juz, bacanya salah-salah, ya udah berantakan semua kita, dosa hukumnya. Makanya membaca Al-Quran tidak mengikuti aturan ilmu tajwid maka berdosa hukumnya. Ya. Di dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan, faida qara'nau fattabi Qur'ana. Janganlah kau cepat-cepat ya, menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan usul ayat itu dalam surah Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Hendaknya membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil kata Imam Ibnu Abbas, tartil itu menurut kaidah aturan ilmu tajwid. Gunanya harus dapat, nah idghamnya. Ini kalau benar-benar kita mempelajari, misalkan contoh, kita belajar nih marotibul gunah, tempo membaca kita kan tadi bacanya apa? Tahqiq apa tartil? Bacaannya yang kita baca. Ini contoh nih, saya contohkan ya. Tidak diseret kita baca. Contoh, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nah, itu bacaan temponya tahqiq. Ya. Yang penting jangan diseret hurufnya, ya. Jangan diseret tahqiq bacanya. Kalau kita baca tartil, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nah, ya. Nah, itu bacaan buat imam misalkan ya. Tahqiq pun boleh. Nanti marotibul gunah ini sesuai dengan tempo bacaan yang kita baca. Ya. Misal tadi wa ka'ayyim min nabiyyin qatala, itu temponya kan tahqiq, maka harus sampai 2 harokat gunahnya, marotibul gunah. Kalau tartil misalkan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala, nah itu kan misalkan belum 2 harokat, tapi bacaan yang kita baca marotibulnya, qiraahnya adalah temponya tartil, sudah mewakili. Atau kita baca hadr, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nah, walaupun dia gunanya cepat tapi sesuai dengan tempo bacaan, maka masuk ke marotibul gunah. Nanti kalau baca itu cepat mau baca gunanya nggak sampai, nah membacanya gimana tuh? Kan kita nggak bisa tahu nggak jawabannya. Apa yang harus kita jawab? Karena kita belum mengetahui marotibul gunah, tempo yang kita baca. Nah, tapi kalau kita sudah paham yang kita baca temponya, misalkan tahqiq, tartil, hadr, tadwir, cepat, nggak ada masalah. Saya membaca dengan marotibul qiraah, temponya adalah tadwir, bacaan yang cepat, maka marotibul gunah itu sudah mewakili 2 harokat. Bisa apa kita baca? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna, itu nggak beres, nggak sesuai dengan tempo baca gunahnya. Itu loh. Paham nggak kira-kira Pak? Maksudnya tadi kepanjangan itu gunahnya, kalau tempo bacaannya kita bacanya tadwir, maka gunahnya dipendekin. Paham nggak kira-kira? Nah, tapi yang kita baca tadi tempo marotibul gunahnya adalah tempo bacaan tahqiq, lambat. Tidak boleh bacaan lambat gunah dibaca diterapkan di hadr atau tadwir. Nah, ini bacaan tadwir misalkan cepat, gunanya perhatikan ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima, itu nggak boleh.
gunanya kepanjang. Jangan. Tidak sesuai dengan marotibul qiraah yang kita baca temponya gitu Pak ya. Itu penjelasan para guru. Ada di dalam kitab ini riwayat siapa? Imam Ibnu Jazari, imam qiraat. Nggak salah-salah. Oriknya As-Satibiyah. Ada yang ditanya nih, masukan? Oh diem aja nih. Tadi bacaan wah itu dari mana? Ya, hanya dimatikan, disukunkan. Tidak boleh kecuali kolun wah gitu. Wah dibacanya wah gitu. Sama seperti tadi wah anu, nah itu namanya disukunkan haknya. Itu bacaan Imam Nafi riwayat kolun. Ya. Ada yang tanya gini Pak? Saya akan bertanya. Yang tidak paham tanyain dong. Jangan ntar udah ngaji nggak boleh bertanya, tanyain yang tidak paham. Hanya cuma yang tahu. Apa Ki? Jadi ini cara kita belajar mad asli. Kalau di dalam bila setelah huruf mad, nah setelah huruf mad, bila setelah huruf mad bukan hamzah, sukun dan tasdid, itulah arti mad asli. Ayo kawan belajar tajwid, ya mad asli, ya mad tabi'i, mad badal iwad dan harfi, mad silah khosirah tamkin, semuanya dua ketukan. Nah, bila setelah huruf mad itu bukan hamzah, sukun dan tasdid. Kalau hamzah berarti mad wajib muttasil. Kalau sukun mad lazim atau tasdid. Tuh, gampang. Selain itu mad asli, mad tabi'i, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirah, nah, mad badal, semuanya mad asli disebutnya, cuman namanya beda-beda. Ya. Seperti itu ya. Kira-kira memahami gak nih? Guna idgham bi guna iklab. Sebenarnya gampang Pak Wid. Cuman gak ingetnya Bapak langsung hilang, masuk kanan keluar kiri. Kayak makan papeda Pak. Yang makan mulut keluar kayak keluar ya. Ya, guna idgham bi guna iklab, guna idgham bi guna iklab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, tempo dengungnya dua ketukan, jangan kurangi, jangan lebihkan. Tuh, guna Al-Qur'an ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan Imam Syekh Abu Madyan bahkan akan mendapatkan cahaya daripada Al-Quran. Orang yang sudah senang membaca Al-Quran dengan sendirinya akan dia mampu membedakan ini salah, ini benar. Tapi kalau kita tidak cinta, makanya ketika membaca harus hadir sampai hati kita. Wa ahdir bi qalbika, jangan cuma di lisan bacanya. Makanya kata Abuya itu kalau baca pun di lisan doang seperti cangkang Pak. Cangkang doang, kulitnya doang, nggak ada isinya. Kacang telur gitu. Ya. Tapi kulit pun bagus. Kalau nemu durian di luar jalan cuman isinya doang gak ada kulitnya kan nggak mau makan kita kan. Nah kulit, tapi bagusnya kulitnya bagus, isinya bagus gitu. Jadi jangan sampai cangkangnya doang, nggak sampai ke hati. Kalau sampai ke hati kan enak. Setelah itu jangan sekali baca Quran langsung tafsir, ya kan? Saya udah ngaji tafsir nih kata orang yang goblok. Masa Allah suka sama orang yang goblok? Jahil murukab, bisa orang bodoh nggak mungkin. Nah, makanya berbeda, jangan sampai salah menafsirkan. Antum sama antum pun berbeda. Makanya kita benerin dulu bacaan Quran kita. Insyaallah walaupun satu ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya buat kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.